Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sarjana. Pernah nggak kalian makan nasi padang pakai tangan nih, terus diliatin aneh gitu sama bule yang makan rendang pakai garpu pisau seperti lagi potong steak? Welcome to the one of the most beautiful culture classes on the planet ya guys. Hari ini kita bakal bahas kebiasaan orang Indonesia yang bikin bule tuh pada shock, padahal buat kita sih ya itu normal banget teman-teman. Tapi video ini bukan untuk nyinyir ke para bule ya. Justru di hampir semua kebiasaan kita yang dulu dibilang kampungan, ada plot twist yang bakal bikin kalian tuh bakal merasa lebih sayang sama negeri kita sendiri. Karena beberapa di antaranya sekarang malah justru lagi banget ditiru tuh sama orang-orang barat. Iya, ditiru teman-teman. Yang dulu mereka cibir, sekarang mereka jual coba. Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Kategori 1, kamar mandi. Pertama, cebok pakai air, bukan tisu. Ini sih the best. Pertanyaan paling pertama yang ditanyain bule waktu datang ke Indonesia, how do you guys clean yourself with just water? Sambil tangan mereka meluk gulungan tisu toilet seperti pegang senjata pamungkas gitu ya guys. Tapi plot twist-nya nih, selama pandemi 2020, waktu Amerika dilanda krisis tisu toilet, penjualan bidet di Amerika tuh meledak gila-gilaan loh. Perusahaan Tushy aja revenue-nya tuh naik dari 8 juta dolar di tahun 2019 jadi 40 juta dolar di tahun 2020. 5 kali lipat dalam setahun aja dong, gokil kan? Kata bidet aja nih bahkan jadi kata pencarian ke-20 paling populer di Amazon waktu Maret 2020, di mana ngalahin banyak produk yang lain. Toto USA aja stoknya habis dalam waktu 2 minggu. Di tahun 2023, industri bidet di Amerika udah tumbuh 30% per tahun secara konsisten. Luar biasa kan? Kita ini berarti udah pakai bidet dari sebelum bidet, jadi keren loh guys. Sedangkan bule-bule tuh baru catch up 5 tahun terakhir. Yang dulu mereka kira primitif, sekarang dijual seharga 200 sampai 500 dolar dengan branding hygienic, sustainable, dan juga life-changing. Nah, berikutnya yang kedua adalah mandi 2 kali sehari. Buat orang Indonesia, sehari nggak mandi itu ya jorok. Sementara banyak bule yang mandi cuma sekali sehari, bahkan beberapa berani skip 1 sampai 2 hari. Tapi yang perlu orang-orang tahu nih, Indonesia tuh punya kelembapan udara rata-rata 70 sampai 85% sepanjang tahun. Di iklim kayak begini, nggak mandi 12 jam aja udah lengket kan? Makanya jelas, mandi 2 kali itu medical necessity, bukan flexing kebersihan. Bule yang tinggal di iklim kering bisa stay clean dengan deodoran doang, sedangkan kita, deodoran aja basah kali itu waktu siang. Lalu yang ketiga ada bak mandi plus gayung. Nah, konsep mandi cidukan itu asing banget ya untuk shower people. Tapi tau gak sih kalian, orang yang showeran 8-10 menit tuh nyatanya bisa pakai 60-80 liter air. Sedangkan mandi gayung di bak, tau gak sih berapa? Sekitar 20-30 liter doang. Itu artinya kita tuh udah eco-friendly sebelum eco-friendly jadi marketing. Kategori 2, makan. Oke, pertama-tama gue mau bahas dulu nih, makan pakai tangan. Bule sering nganggap ini tuh primitif ya. Padahal di Indonesia ada etika ketatnya, dimana cuma tangan kanan, pakai ujung jari, dan gerakan ngepal nasinya juga harus spesifik banget tuh. Itu bukan main asal cemplung doang teman-teman. Nah, menariknya nih, di tahun 2024, fine dining restoran mahal yang ada di New York, London, dan juga Singapura pernah nyajin menu yang harus dimakan dengan tangan loh. Nah, ilmuwan juga soalnya nemuin tuh kalau sentuhan jari ke makanan itu ningkatin rasa. Jadi kalian bayangin deh, bayar 2 juta rupiah nih buat pengalaman makan yang seperti ini teman-teman. Padahal di Indonesia, kalian tuh bisa makan pakai tangan setiap hari di warteg kan? Terus bule juga suka bingung tuh sama kita-kita yang karbo ketemu sama karbo. Contoh paling gampangnya begini deh, kita itu suka makan mie pakai nasi kan? Atau lontong sayur ditemenin sama gorengan tuh. Dan bahkan bakwan ditambah pakai nasi. Nah, buat bule yang biasa satu meal sama dengan satu jenis karbohidrat utama, ya konsep ini tuh ngebingungin secara fundamental. Tapi masalahnya, di kepala orang Indonesia, ya itu tuh nasi ya bukan sekedar sebagai karbohidrat. Nasi itu definisi makan. Kalian bisa aja nih udah ngabisin 3 porsi mie ayam, tapi waktu ditanya, udah makan belum? Nah, di situ kalian tuh mungkin bakal jawab, belum, baru ngemil aja nih gue. Bayangin teman-teman, mie ayam diibaratin sama dengan ngemil dong. 3 piring loh padahal. Ngemilnya tuh mahal berat ya. Lalu jangan lupa juga teman-teman tentang level pedas dan juga sambal. Bule rata-rata nyerah di level 1 sampai 2.
Buat kita mah itu level biasa banget ya. Cabai rawit kita itu ya ibarat pisang molennya orang-orang Eropa. Dan kita ini nggak bakal puas kalau di meja tuh nggak ada sambal kan? Ya minimumnya tuh ada 3 jenis lah. Ada sambal terasi, sambal hijau, atau sambal kecap. Dan terakhir dari sisi makanan itu adalah es teh manis secara ekstrim. Bule-bule tuh suka kaget setiap kali ngerasain es teh manis di Indonesia. Manisnya tuh soalnya kayak permen teman-teman. Apalagi ini diminumnya sebagai pelengkap makanan asin dan juga pedas. Combination dopamin paling efisien yang ditemuin manusia tropis kan? Tubuh orang Indonesia itu sudah kebiasaan dan otak pun juga sudah ngeasosiasiin pedas plus manis sama dengan puas. Siapa yang setuju coba? Kategori 3, sosial. Nah, untuk kategori sosial, bule-bule itu suka culture shock sama pertanyaan super personal ke orang baru. Udah nikah? Umur berapa? Gaji berapa? Kapan punya anak? Kok belum punya rumah? Nah, buat bule, pertanyaan-pertanyaan ini tuh ibarat invasi privasi level FBI ya guys. Di banyak negara barat, kalian kalau tanya gaji ke orang baru, ya mereka bisa lapor HR. Buat tante-tante kita di kondangan gimana? Yaitu opening line standar mereka. Tante kita yang nanyain gaji di kondangan itu bukan agen rahasia ya guys. Mereka tuh emang begitu. Ini tuh bahasa cinta versi mereka. Perhatian sih ya, walaupun caranya bikin kalian pun aku jamin pengen kabur ke kamar mandi langsung kan. Keramahan ekstrim ke orang asing juga cukup aneh ya buat mereka. Misalkan nih, kalian lewat depan warung terus dipanggil, "Mas, mampir mas." Atau kamu tuh lewat kampung deh, terus tiba-tiba ditanyain mau kemana dik sama nenek-nenek yang bahkan gak kamu kenal. Bule tuh sering culture shock di bagian itu ya teman-teman. Tapi anehnya, waktu mereka pulang ke negara mereka post di Reddit begini, "Indonesia is the friendliest country I've ever visited." Indonesia itu selalu konsisten ya, ada di top 10 negara paling ramah dunia versi survei Internation dan juga World Population Review. Luar biasa kan? Dan bule itu suka pada kaget karena mereka tuh suka diperlakukan seperti artis. Misalkan dipanggil Mister walaupun dia tuh perempuan, dilatin satu kampung, diajak foto sama tante-tante yang gak kenal sama sekali. Bahkan gak jarang juga nih, ada Pak RT yang minta foto bareng buat dipajang di balai desa. Lucu kan? Tapi kadang ini bikin risih juga sih, aku yakin untuk mereka. Ya, tapi jujur aja ya teman-teman, ini tuh sebenarnya peninggalan zaman kolonial yang masih nempel. Jadi anggapan bule itu ya spesial. Pelan-pelan lah ya guys. Semoga di tahun 2026 ini mungkin saatnya kita perlakukan bule seperti kita perlakukan orang asing biasa. Ramah, tapi nggak nge-treat mereka seperti Justin Bieber yang lagi turun ke kampung. Takutnya nih mereka tuh nggak nyaman aja. Kalau merekanya nyaman aja sih, ya silakan aja kok. Kategori 4, jam karet dan ritme hidup. Oke, kalian suka kesel gak sih guys sama orang yang masih nerapin jam karet? Janjian jam 7, nyampe jam 7.30 itu masih dianggap on time. Di sini bule-bule pada shock lah. Nah, tapi menariknya, antropolog Amerika yaitu Edward T. Hall membagi budaya dunia itu menjadi 2. Ada monokronik seperti Jerman dan juga Jepang yang kaku sama waktu, dan polikronik seperti Indonesia dan juga Italia yang fleksibel sama waktu tuh karena lebih mementingkan relasi manusia daripada jadwal. Jadi jam karet itu bisa jadi bukan tanda kemalasan. Itu cara pandang budaya yang valid secara antropologis. Ya ibaratnya gini deh, tante kalian nih yang mungkin sudah ngobrol 2 jam itu bisa aja bilang baru 5 menit kan? Dia itu bukan bohong teman-teman, dia cuma polikronik. Relasi sama orang yang diajak ngomong itu tuh lebih penting daripada jadwal masuk kerjanya. Tapi ingat ya, jangan pakai alasan ini tuh kalau telat ketemu bos-bos bule teman-teman. Bisa-bisa langsung dipecat loh kalian. Udah gitu bule juga suka heran waktu ngelihat orang Indonesia bisa tidur pules dan juga rebahan di mana aja. Tukang ojek tidur di motor, satpam tidur di posnya tuh, abang warteg tidur di bangku kursi panjang. Nah, bule-bule pada heran, kok bisa ada orang tidur di posisi kayak begitu sih? Menarik nih tapi guys, Google, NASA, Nike, dan juga banyak perusahaan Silicon Valley sekarang tuh punya nap pods alias kapsul tidur khusus untuk para karyawannya loh. Riset NASA pada tahun 1995 juga menemukan tuh, kalau tidur siang 26 menit bisa naikin performa kerja sampai 34%. Jadi orang Indonesia sudah mempraktikkan riset NASA ini dari zaman nenek moyang model rebahan di mana aja kan? Kategori 5, sehari-hari yang gak kepikiran. Sekarang kita masuk ke lightning round dari deretan kebiasaan-kebiasaan random yang kita nggak pernah sadari aneh sampai ada bule yang ngebahasnya ya. Pertama, sandal jepit ke segala acara.
kondangan, mall, supermarket, interview kerja remote. Sandal jepit itu universal footwear kan? Bule ngira sandal jepit itu cuma untuk ke pantai, sedangkan kita, that's lifestyle. Satu motor isi 4 orang plus galon plus ayam hidup pun juga ada ya guys. Iya, semuanya muat di satu motor Beat juga kan? Nah, bule yang biasa satu kendaraan sama dengan jumlah seat belt itu, otaknya agak ngebuffer guys. Mereka kira ini tuh udah kayak sirkus ya. Ketiga, klakson sebagai permisi, bukan marah. Ibarat, klakson itu ibarat ngajak berantem. Di Indonesia, klakson bisa berarti, permisi mas, hati-hati ya, lewat dulu, selamat pagi, atau lampu udah hijau nih, abang mau ngapain sih? Konteksnya dependen banget ya pokoknya. Kemudian keempat, paradoks AC kantor. AC dipaksa 16 derajat biar elit, tapi karyawannya menderita kedinginan sembari pakai jaket tebal di dalam ruangan. Ya, buat apa kan sebenarnya? Lalu kelima, ngeteh atau ngopi sambil ngobrol 3 jam tanpa agenda. Bule tuh suka heran guys. Bro, what are you guys talking about for 3 hours? Kita mungkin mikirnya, ya nggak ada, ngobrol aja. Murni slow living kearifan lokal sih. Dan keenam, mau kemana sebagai sapaan standar ya. Nah, bule-bule tuh suka ngira kalau ini interogasi. Padahal ini cuma cara orang Indo bilang halo aja waktu lagi papasan di jalan kan? Closing. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian perhatiin, banyak kok kebiasaan kita yang dianggap kampungan ataupun aneh sama orang luar itu sebenarnya bukan tertinggal. Mereka cuma berbeda aja secara konteks kok. Dan ironisnya, beberapa di antaranya tuh sekarang justru lagi diadopsi sama negara-negara yang dulu ngejudge kita. Amerika sekarang jualan bidet, restoran Michelin juga nyuruh tamunya makan pakai tangan, dan Google pun bikin kapsul tidur yang pada dasarnya ngikutin kebiasaan rebahan kita. Tapi intinya guys, kita tuh nggak usah ngerasa lebih superior ya. Setiap budaya itu tumbuh dari konteksnya sendiri. Kita ini mandi 2 kali karena tropis, sedangkan mereka itu sekali ya karena dingin. Beda iklim, beda juga kebiasaannya. Jadi jangan pernah malu juga sama budaya sendiri ya. Dan nggak perlu ngejudge bule-bule yang kaget ngeliat kita. Mereka cuma datang dari konteks yang berbeda aja kok. Walaupun ujung-ujungnya ngikutin kita juga kan. Komen di bawah ya teman-teman, culture clash apa lagi nih yang pernah kalian alami sama para bule. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.